Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat semua, apni lover, dan siapapun yang merupakan pecinta budaya. Saya sampai di sini sampai hari ini mengikuti perkembangan seniman termasuk Mas Akbar Salam, juga melihat daripada perkembangan Mbak Niken Salindri. Saya sangat mengapresiasi dan ternyata semua berjalan lancar, podo-podo muncere. Tetapi teman-teman, ternyata sampai sekarang masih banyak yang mengharapkan Agni untuk tampil bersama. Masih mengharapkan Agni untuk bisa tampil bersama. Saya tuh sampai berpikir begini, teman-teman. Jadi namanya orang fans itu sama dengan seorang yang menyenangi sesuatu dikala apa yang disenangi itu menjadi tidak sempurna lagi, itu tentunya menjadi kecewa. Kemudian pelampiasan kekecewaan masing-masing orang yang ngefans terhadap artis itu berbeda-beda ya. Cara ngefansnya berbeda-beda. Makanya saya berpikir begini, teman-teman. Jadi kalau kita ngefans itu memang sudah banyak yang mengajarkan jangan terlalu berlebihan ya, seperti itu ya. Jangan terlalu berlebihan karena nanti kalau ada perubahan pastinya kecewa. Misalnya kalau ngefans artis, menurut saya ini akhirnya saya berpikir seperti ini. Kita ngefans pada karyanya. Sampai sekarang ini saya ngefans pada karyanya. Tidak ngefans sedikit pada personalnya, tapi tidak usah banyak-banyak. Karena bayangan kita kalau seniman yang lagi viral, yang lagi terkenal itu istimewa, tidak sama dengan manusia biasa. Padahal dia juga manusia biasa. Tentunya pasti punya kekurangan ya. Jadi apa yang menurut kita baik tentu besok bisa berubah. Apa yang kita lihat dia mencintai sesuatu ternyata sama dengan orang-orang pada umumnya, karena tidak cocok akhirnya tidak jadi bercinta. Itu akhirnya menimbulkan kekecewaan. Makanya saya loh yang berpendapat, ya misalnya saya ngefans pada seniman ini cenderung condong ke karyanya. Dan itu banyak disampaikan oleh teman-teman subscriber ya. Akhirnya kalau toh kita ada satu perubahan, kita tidak terlalu kecewa. Seperti ini teman-teman yang banyak masih dibicarakan, akan saya bacakan ya. Misalnya seperti ini yang berharap agar ini dari Mbak Sucica. Mas Tris kalau mau netizen nggak geger terus atau bikin untaran-untaran terus, suruh Niken satu panggung lagi dengan Akbar. Maaf, ini cuman saran. Ya betul, tetapi caranya bagaimana? Tadi saya jawab caranya bagaimana ya, biar bisa tampil kembali ya. Kalau menurut pemahaman saya loh teman-teman ya, jadi kan begini, kalau mau pentas bersama, satu kan ada orang yang ingin nanggap bersama. Kemudian karena ada perubahan manajemen, jadi kalau kesepakatan mengenai mungkin bandrolnya cocok kan budal. Itu sederhananya. Tapi kalau ada yang lain saya juga tidak bisa menjangkau ke sana. Misalnya saya sedikit tahu pun tidak akan saya sampaikan. Ini masalahnya kan sudah ke hal yang privasi ya. Seperti itu. Jadi kalau ingin pentas bersama ya ada yang nanggap berdua, akhirnya tahu ya, yang berdua budgetnya dari Astabrata berapa, kemudian Niken berapa, akhirnya yang nanggap mampu kan selesai. Tetapi kalau itu ternyata masih tidak bisa, berarti ada sesuatu yang lain yang di luar jangkauan kita, sudah mungkin masalah privasi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini dari Mbak Sri Winarsih. Teman-teman lihat sampai selesai yang ketiga ini yang penting ya. Yang setelah ini adalah yang penting ya. Dari Mbak Sri Winarsih ini, Assalamualaikum Mas Akbar, moga cepat satu panggung sama Dik Niken lagi duet, karena luar biasa mesranya, cocok banget pasangan serasi. Fan netizen nunggu-nunggu kalian berdua. Nah, seperti ini teman-teman. Masih banyak sekali yang masih mengharapkan, karena ada sesuatu mainannya, kesukaannya yang hilang. Jadi kalau biasanya menunggu-nunggu terhibur menjadi tidak seperti dulu. Saya kira ini salah satu contoh, dan banyak yang seperti ini ya. Kita hanya mengambil sampel saja satu,
Kalau semuanya tentunya banyak sekali video, saya akan kuat berapa jam ya. Itu ya teman-teman. Kemudian ini yang penting teman-teman, yang penting yang sekarang menjadi ramai dibicarakan. Ini saya perlu menyampaikan sebagai konten kreator di budaya, untuk saya sampaikan karena ada seperti ini. Ini teman-teman yang banyak dibicarakan di media sosial. Tentunya kalau ini betul-betul terjadi, kita semua senang ya. Kita semua senang, tentunya para fans senang karena pasti terhibur ya. Memang ini pasangan yang sampai sekarang dinyatakan chemistry-nya belum ada yang ngalah nih ya kan gitu ya. Coba saya bacakan ya, ini dari Sunarto. Dari Sunarto, Om Tris alhamdulillah dalang sinden, tinggal tunggu waktunya, insya Allah tanggal 27 Agni bertemu. Sudah ramai di channel yang lainnya nggih. Ani Akbar niken pokoknya Agni matur suwun. Nah, ini teman-teman yang sekarang ramai dibicarakan. Kemudian ini sebenarnya sudah beberapa hari yang lalu. Saya akan menjawab ini, tentunya saya tidak gegabah ya, karena ini hal-hal yang sensitif ya. Kemudian saya juga akhirnya melihat di kanal-kanal YouTube yang lain, wow seperti ini ya. Jadi seperti ini, dan apa sih sumbernya kok tahu? Ternyata sumbernya hanya dari komentar-komentar itu. Dari komentar-komentar para netizen, entah itu di YouTube atau di mana, itu menjadi panduan untuk mengabarkan bahwa tanggal 27 Agustus itu ya, di Bojonegoro kalau tidak salah itu, seperti itu. Kemudian benarkah itu? Akhirnya saya mencari informasi karena yang saya lihat di kanal-kanal YouTube itu hanya berdasarkan komentar-komentar di media sosial. Jangan-jangan ini hanya PHP, pemberian harapan palsu ya. Jangan-jangan ini hanya PHP, pemberian harapan palsu, sehingga suatu hari kalau tidak jadi kenyataan malah ramai kembali. Kalau memang betul, kita senang. Akhirnya saya mencari informasi, mencari bocoran-bocoran dari yang saya pandang betul-betul bahwa informasi itu fake. Gitu teman-teman. Ya. Nah, nanti setelah ditunggu-tunggu ternyata tanggal 27 tidak ramai lagi. Senggol sana, senggol sini. Ini sebenarnya yang tidak kita harapkan sebagai saya konten budaya. Kemudian saya mengharapkan dari fan-fan yang mencintai budaya. Yang kita lihat sepertinya sudah tidak harus seperti itu ya, gitu loh. Kemudian teman-teman, sambil saya mencari informasi, termasuk saya datang ke lokasi, mudah-mudahan ada bocoran orang yang saya pandang bisa memberikan informasi yang fake. Saya berpikir ini jangan-jangan ini metode atau cara yang namanya manajemen konflik. Jadi dihembuskan, nanti suatu saat akan menjadi rame. Kalau rame, media sosial menjadi rame. Ya karena karakteristik daripada netizen itu berbeda-beda ya. Ada mungkin ada yang menghembuskan seperti itu. Kemudian hasil dari penelusuran saya, investigasi ya, kayak nih investigasi saya, teman-teman mohon maaf ya, belum ada wacana bahwa tanggal 27 itu di Bojonegoro itu Agni pentas. Ya saya kaget juga loh. Terus yang menghembuskan itu siapa gitu loh. Jadi informasi yang saya terima dan menurut saya pandang ini informasi yang penting, dan yang memberikan informasi menurut saya sangat paham. Belum ada, saya bahkan malah ditertawakan. Hahaha, kok yuk percaya itu dengan informasi seperti itu. Kan teman-teman, saya kan memang ingin mengabarkan sesuatu ya yang saya tahu. Kalau saya tidak tahu juga tidak saya sampaikan. Jadi teman-teman, fenomena wacana tanggal 27 Agustus itu Agni tampil bersama, memang itu harapan bagi fans ya, tentunya senang sekali. Tetapi daripada itu merupakan hanya PHP, pemberian harapan palsu, saya sampaikan bahwa sampai sekarang belum ada. Tetapi kalau dalam waktu dekat memang betul-betul ada wacana, betul, tentu akan saya sampaikan. Sehingga yang kita nanti itu betul-betul ada gitu loh, bukan pepesan kosong ya. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan, sesuatu yang penting yang sekarang ramai termasuk di media sosial ya. Tanggal 27 itu Agni pentas, ternyata belum ada wacana seperti itu.
Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini ya ada manfaatnya bagi kita semua, memberikan informasi yang ya menurut saya informasi yang saya dapatkan dari sumber yang terpercaya. Demikian teman-teman ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.